Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Supreka Lore Bani Fida dan jajaran para guru MA MTS Lore Bani Fida dan para pengurus Lore Bani Fida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Isma. Saya dari kelas 12 MA Lore Bani Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang mapping atau peta imajinasi saya yang menjelaskan tentang pelajaran geografi. Yang di sini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, jadi siklus air itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Jadi ada 3. Nah, kalau yang siklus air pendek itu jadi ada air, terus kemudian terkena radiasi matahari dan airnya itu tertiup angin. Tuh, yang tertiup angin, dan kemudian airnya itu mengalami penguapan. Jadi setelah terkena matahari kan otomatis air itu menguap dan terjadi kondensasi. Nah, kemudian setelah kondensasi, setelah air sampai di atas, itu air membentuk sebagai titik-titik air, titik-titik air, atau biasanya kita tuh menyebutnya dengan awan. Tuh, itu adalah akibat dari penguapan menjadi awan. Kemudian awan itu awan yang sudah jenuh itu akan turun menjadi air hujan. Itu namanya air pendek. Jadi air pendek itu terkena radiasi, kemudian mengalami penguapan dan kondensasi, kemudian menjadi awan. Awan yang jenuh akan turun menjadi hujan. Itu air pendek. Kemudian yang kedua itu ada air sedang. Jadi air sedang itu contohnya itu adalah air laut. Air laut itu kan kena radiasi juga, radiasi matahari, dan kemudian air laut itu menguap dan menjadi mengalami kondensasi dan terjadi awan. Nah, kemudian awan itu tertiup ke daratan. Kan tadi kan menguapnya di laut, itu kemudian tertiup ke daratan. Setelah di daratan, air itu tadi awan yang jenuh itu akan turun jadi air hujan. Kemudian sebagian air hujan itu akan diserap oleh tanah, dan sebagian lain itu akan mengalir ke sungai, dan sungai itu akan mengalir ke laut lagi. Jadi kayak naik terus dari laut terus ke daratan, terus turun ke sungai, ke laut lagi. Itu lebih panjang. Terus yang siklus yang ketiga itu adalah siklus air panjang. Nah, siklus air panjang jadi hampir sama kayak air sedang. Jadi air laut menguap, kemudian sama juga mengalami kondensasi dan terjadi awan. Nah, kemudian awan tersebut ke daratan, tetapi dia itu turun bukan dalam bentuk air hujan, tetapi dalam bentuk salju atau es. Tuh. Nah, kemudian salju atau es itu tadi mengendap di permukaan tanah. Nah, itu kan mengendap tuh. Mengendap itu akan, contohnya tuh kayak salju, biasanya itu di tempat-tempat yang iklimnya salju itu. Kemudian pada saat musim semi itu akan mencair. Nah, setelah mencair itu sebagian itu meresap ke tanah, dan kayak tadi sebagian lagi ke laut lagi. Tuh, itu dari siklus air panjang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.